الحمد لله الحمد لله الذي شرح قلوب الموقنين بما أشرف فيها من نور الإيمان واليقين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الذي أعرج وأسري ومعه الجبريل الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati para habaib, para syaraif, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin, dan para hadirin dan hadirat, wabil khusus yang berhadir di tengah kita, ayahanda kita Al-Habib Ahmad Al-Habib Muhammad Fauzi bin Al-Habib Harun bin Al-Habib Abdurrahman Al-Bahashim, dan juga Al-Habib Tayyib Al-Kaf Al-Habib Anis ibn Al-Marhum Al-Habib Dhul Kifil, dan lain sebagainya daripada para habaib dan para syaraif yang kita tidak bisa sebutkan daripada nama beliau satu persatu. Dan wabil khusus juga khadimul majlis yang berhadir di tengah kita juga Al-Ustadz Fakhri Anwar dan Al-Ustadz Ismail, Al-Ustadz Rafi'i, dan lain sebagainya daripada guru agama, Al-Ustadz Ahmadi, Al-Ustadz Faidul Rahman, Al-Ustadz Hanafi, Al-Ustadz Guru Aini, Al-Ustadz Wahyu, dan lain sebagainya daripada guru-guru agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati daripada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada hajat kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada apapun yang kita harapkan dan yang kita minta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, salehah, yang berbakti kepada orang tuanya, yang membanggakan daripada hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis ini, majelis yang mulia, yang mana majelis seperti ini, kata para ulama, kalau seandainya ditampakkan kepada kita pahalanya, niscaya mereka saling bunuh-bunuhan untuk merebutkan daripada posisi majelis di sini. Kita biasanya kalau melihat di luar sana ada acara konser besar, siapa datang idolanya, artis luar biasa, kenalnya nih artis ini terkenal benar, didatangkan dari Eropa langsung, luar biasa, tiket harga 1 juta ditukari. Sudah sampai di sana bakajal, inya sudah bisi tempat duduk di sana. Dalas naik ke polisi kata urusan, aku harus duduk di sana. Dalas nang kayak apa? Artinya kada pun bakalah, aku harus masuk ke daerah sana. Karena apa? Karena inya melihat daripada pahalanya, maupun pahala dunia atau ukhrawi. Karena pahala ini adalah balasan. Balasannya apa? Bobohan YouTuber langsung aja nih terkenal. Nah, oh artinya aku di antara orang yang dapat tiket VIP. Oh artinya dapat ini. Nah, orang-orang yang hadir majelis ta'lim, pahalanya seperti yang telah diterangkan oleh Al-Ustadz Fakhri, Allah SWT yang melihat, Nabi Muhammad SAW baraka alaihi wa ala alihi yang melihat. Apakah kita tidak senang daripada perkumpulan seperti ini? Allah Subhanahu wa taala yang melihat, yang memberi nikmat, bahkan presiden pun enggak ada apa-apanya dengan kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kalau seandainya dinampakkan daripada pahalanya, orang-orang saling bunuh-membunuh, saling senggol-menyenggol, saling senggol bacok. Untuk apa? Untuk mendapatkan daripada posisi di dalam majelis ta'limnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Di dalam perkataan ulama lain disebutkan bahwasanya apa? Kalau seandainya pahalanya kelihatan, niscaya para pemimpin la taraka dzu imaratin imaratahum. Mereka orang-orang yang mempunyai kedudukan wakil bupati atau bupatinya, gubernur, presiden, apalagi pembakal, habis tinggalkannya. Karena apa? Untuk menyempatkan daripada berhadir dalam majelis ta'lim. Kadang ya Allah kita ada acara apa modelnya, rasa sayang benar tinggal. Artinya hari ini padahal ada kegiatan, tapi apa? Demi menghadiri daripada acara tersebut, kita rela meninggalkan daripada kegiatan kita. Biasanya kadang apa?
artinya tamu dari Hadramut datang, padahal sibuk benar. Sibuk benar, tapi karena hendak hadir di dalam majelis tersebut, akhirnya dia tinggalkan daripada kegiatannya demi menghadiri dari ini. Cuma kelihatan daripada sesuatu yang dunia. Kalau seandainya kita lihat daripada pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, pastinya kita akan menghabiskan daripada apapun daripada umur kita, daripada perkara kita demi untuk menghadiri daripada majelis ta'limnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Oleh karena itulah, janganlah kita malas-malas untuk berhadir dalam majelis ta'lim seperti ini. Ujar Habib Farok, amunnya sudah majelis ta'lim, orangnya kawan hitungi lon kantut. Orang artinya berkantut paling banyak, inya kau menahan 10 kali, 100 kali. Dalam artian dikit benar Habib. Karena apa? Karena mereka tidak melihat daripada pahala daripada hadir majelis ta'lim yang luar biasa ini. Oleh karena itulah, kita jangan pandang siapa yang tersedar. Dulu guru kita mengatakan, walaupun seandainya tihang, inya mempunyai ilmu, duduk di tengah majelis ta'lim menyampaikan daripada ilmunya Rasulullah SAW, niscaya kita hadir daripada majelis ta'lim tersebut. Apakah lagi yang duduk di sini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mereka adalah sepaling baik daripada umat yang dikeluarkan oleh Allah SWT daripada sekian banyak daripada umat. Hakadha. Oleh karena itulah jangan malas-malas. Dulu guru kita saking pengennya ini orang hadir di dalam rutinitas yang baik. Seperti majelis ta'lim ini rutinitas yang baik. Hadir salat berjamaah rutinitas yang baik. Membaca kitab rutinitas yang baik. Istighfar kepada Allah SWT itu rutinitas yang baik, dan lain sebagainya daripada rutinitas yang baik. Akhirnya mereka menceritakan daripada salah seorang daripada thalibul ilm. Dia ini adalah orang fakir, tetapi dia menyempatkan daripada waktu untuk menghadiri majelis ta'lim. Kebetulan setelah dia menghadiri satu majelis ta'lim, dia tidak mempunyai apa-apa lagi sudah. Dia membutuhkan daripada waktu merawat daripada ibunya, membutuhkan daripada waktu merawat daripada orang-orang sekelilingnya, sampai-sampai dia kalau untuk berhadir majelis ta'lim kesian ibunya nggak ada yang merawat. Tapi ketika hadir majelis ta'lim, dia pernah mendengar bahwasanya disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum tidur kita membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, dan kita disunnahkan memakai siwak. Nah ini siwak ini ngarannya. Nah kalau yang kada tahu siwak, nah ini siwak. Nah, dan disunnahkan juga ketika bangun guring membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan dia memakai siwak. Ini sempat itu aja. Hadir majelis ta'lim mendapatkan 3 faedah itu: doa sebelum tidur, doa bangun tidur, dan memakai siwak. Dan sunnah tersebut tidak pernah dia tinggalkan, nggak pernah semenjak dia dengar. Karena ini adalah perbuatan yang baik, rutinitas yang baik, dia lakukan dan tidak pernah dia tinggalkan. Pada suatu hari dia membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut, memakai siwak, dan tertidur. Ketika tidur dia mimpi meninggal dunia. Ayo biar ampunnya mimpi meninggal dunia. Nangaran mimpi kada berasa bang sakit. Datang malaikat Israel mencabut daripada nyawanya. Imbah itu apa? Imbah mimpi tadi keluar rohnya pada jasadnya. Keluarganya datang berbondong-bondong menghampirinya. Pada menangis. Wah, jadinya nah menangisan keluargaku. Imbah menangisan apa? Memanggil santri-santri di Pondok Hasimiyah. Membaca Yasin, membaca Quran, membaca Ajza, dan lain sebagainya. Melihat dia seberatan gawian tadi. Tengah malam sampai waktu subuh buatnya sembahyangan, balik pulang. Imbah itu apa? Keluarga nang jauh-jauh datangan. Akhirnya ajib bener nah perkara ini. Keluarga datangan. Inya melihat satu persatu. Imbah itu apa? Datangan buan pemandian, dimandii. Imbah dimandii, disembahyangi, dikafani, disembahyangi. Imbah itu harus ditandu jasadnya kan? Kemana? Ke kuburan. Ditanam jasadnya ke kuburan. Sekali imbah sampai di kuburan, ada 2 orang datang menggarakinya. Bangun dia. Terbangun ninya. Ketika terbangun, hari sudah kadap. Daerahnya kada ada lampu. Ini bingung juga, kenapa nih mati lampu?
Sekalinya apa? Inya dasar bujur meninggal dunia sekalinya. Kadanya mimpi aja bang, dasar bujur meninggal dunia. Imbah dibangunin apa? Inya langsung baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Imbah itu apa? Kadep nih, begagapenya nah. Dihaharnya kanan kiri. Nah, kanan kiri dihaharnya. Jadi jer malaikat nih berdua. Bingung aja melihat napa nang dihar orang nih. Wahai fulan, napa nih kamu cari? Artinya jer nang fulan itu aku mencari siwakku di mana ya? Karena apa? Kegiatannya imbah membaca doa memakai daripada siwak yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa alihi. Akhirnya jer orang tadi, ngapa benak adab nih? Ikam berdua ini siapa? Artinya kami ini adalah malaikatnya Allah SWT. Ikam ini meninggal dunia sudah. Katanya ada bang siwak di sini. Akhirnya apa? Oh, nah kayak itu kah? Artinya, jadi nang malaikat berdua nih diskusi antara berdua nih. Nah kayak apa kisahnya nih? Kita ini disuruh menakuni. Orang ini hanya bangun sudah alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jangan kawan udah kada usah ditakuni lagi nih waliullah nih. Hakala. Oleh karena itulah kita jangan malas-malas di dalam hadir rutinitas seperti ini, di dalam hadir majelis ta'lim. Karena apa? Pahalanya luar biasa. Ini kita lihat ya Allah luar biasa. Meninggal kada sakit. Malaikat kada jadi menakuni. Hanya 3 aja rutinitas yang digawinya. Bagaimana kalau rutinitas yang kita lakukan banyak? Sembahyang 5 waktu berjamaah. Hadir majelis ta'lim, dikaya Ustaz Faidur Rahman, dikaya Ustaz Ahmadi, dikaya Ustaz Fakhrul Anwar, dikaya Ustaz ini, Ustaz itu dan sebagainya, dihadiri sebenarnya. Maka saya ketika meninggal dunia, bangun-bangun langsung mencari baju, mencari siwak, mencari kemana aja malaikat. Aku ini ada kegiatan hari ini, rutinitas, pakai siwak, baca doa, hendak hadir majelis ta'lim Habib Baroh, hendak hadir majelis ta'lim Guru Ahmadi, hendak hadir majelis ta'lim Guru Ismail dan lain sebagainya. Hakada. Oleh karena itulah jangan malas-malas kita untuk hadir majelis seperti ini. Makanya jangan bingung kita mendengar daripada hadis tadi. Kalau seandainya mereka melihat daripada amal perbuatan mereka, daripada hadir majelis ta'lim seperti ini, niscaya mereka rela berbunuh-bunuhan, rela mengorbankan segala hartanya, rela mengorbankan daripada apapun yang dia punya untuk mendapatkan daripada berduduk di dalam majelisnya Rasulullah sallallahu wasallam baraka alaihi wa alihi. Semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan di dalam hati kita, di dalam hadir majelis-majelis kebaikan, di dalam menjalankan daripada rutinitas-rutinitas yang baik, sehingga kita mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia di dalam keadaan husnul khatimah, diamankan daripada azab kubur ketika di hari kiamat kita di dalam naungannya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, melalui daripada sirat dengan gampang, akhirnya kita bisa minum daripada telaga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu khaimah kelak dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi jangan malas-malas kita hadir majelis ta'lim. Jangan malas-malas kita melakukan daripada rutinitas yang baik. Di antaranya yang sangat dianjurkan bagi kita pada bulan Rajab ini, yaitu adalah kita memperbanyak daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Banyak-banyak kita bertaubat karena ini emang bulannya ini. Walaupun kita katakan taubat kapan aja, mau bulan Rajab, mau bulan Sya'ban, mau bulan Ramadan, mau bulan kapanpun, terserah. Mau bulan Maulid bertaubat, silahkan. Mau pagi, mau malam, terserah. Tetapi pada bulan Rajab ini kita lebih lagi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kata para ulama, amrut taubati wa sya'nut taubati sya'nun 'azim. Perkara taubat ini sebenarnya adalah perkara yang sangat luar biasa besarnya. Perkara yang luar biasa daripada agungnya. Lakin yaghfaluhu katsirun minan nas. Banyak daripada orang yang melupakannya dan banyak daripada orang yang menyepelekan daripada amar taubat ini. Lihat aja kita. Orang hadir majelis ta'lim koler, beristighfar koler, padahal pendai dari awal Rajab sebelumnya mungkin kita hadir berapa majelis sudah, disuruh bertaubat, disuruh bertaubat, disuruh bertaubat. Tapi koler. Karena apa? Kadang merasakan, tidak meresapi daripada kebesaran dan keagungan daripada perkara taubat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah Subhanahu wa taala
cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Oh iya, bayangkan orang ini pemaksiat, inya dilahirkan dari perut ibunya ke dunia ini, ibunya nang menjagainya, disusui ibunya sampai ganal, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dia bermaksiat. Ketika dia bertobat jadi orang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Apakan lagi Sayyidina Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan contoh orang-orang bertaubat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang disayangi dan orang yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencontohkan bagaikan orang yang bepergian memakai onta orang zaman dulu. Karena apa? Dulu kada Alphard, kada Pajero Sport, kada Fortuner Snack, kada Fortuner GR Sport, kada BRV, kada WRV, kada HRV, sampai tinggalan mobil ini. Kada dulu. Dua orang hanya hendak bepergian, dua aja pilihannya. Awalnya pakai kambing, kada mungkin sudah. Kambing bawa awak seorang gitu, benar sudah. Kenapa yang mereka pilih? Antara kuda atau onta. Tetapi mereka jauh lebih memilih onta ketimbang kuda. Kenapa? Kalau kuda inya setiap hari harus minum, tangkinya halus. Tapi kalau apa ngarannya tadi? Onta itu tangkinya ganal. Sekali minum tahan 40 hari. Ribuan liter inya kau menampung daripada BBM ini. Kalau onta ini sekali minum tahan 40 hari. Terus apa lagi? Onta ini kelebihannya. Onta ini mempunyai kelebihan nangka dari bisi daripada binatang lain. Apa? Amoninya habis bahan bakarnya nih. 40 hari sudah. Loyo sudah. Bacakan gosidah, caket matanya. Sigar langsung. Pina loyo sudah najar, pina kurup-kurup matanya sudah nenek. Apa ngarannya? Onta tadi. Bacaan gosidah apa misalnya? Kita dengar tadi Rasul Hajar datang, mayyalumni afi gharami talama ashiq jamal. Itu unta mendengar gosidah angkat, caket doang matanya, asal baik aja bang suara ya Allah. Dengan kata bagus bisa mati so langsung untanya. Artinya nah unta aku pengen loyo bacakan isair. Suara nak kayak kucing tagapit, pada mati untanya. Cari penyairannya, guru muhdi kah, kiau, ini artinya unta pina lamas sudah nah. Ayo bang guru muhdi, sairakan dulu sairan. Baca. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyana. Bacakan qasidah, cagetnya. Sampai-sampai diceritakan dulu ada orang bisi unta nih. Bahan BBM-nya anak habis sudah, bacaannya qasidah. Orang ini penyair, kehabisan sairnya kau bolah seorang sair, penyair ini. Suaranya bagus loh. Ikarasinya unta ini. Sekira apa? Ampunnya mati di tengah jalan. Kada kau bulik ke kampung halaman, menyairainya. Dalas kehausan diminum dibacakannya sair. Akhirnya orang ini sampai kehausan, baca sair terus. Sampai ke tempat tujuan. Ini kan yang penting sampai nih. Inyakin kehausan. Yang ada banyunya minum dulu, karena menjulung kayak unta dulu bang. Sampai ke tempat tujuan, kehimuan sudah sampai, ampih membaca qasidah. Ketika ampih membaca qasidah, langsung untanya mati. Ayo, kayak apa unta ini hebatnya. Oleh karena itulah kalau kita hadir Jumat, nah ini sayang benar ini. Kalau hari Eid, hari Idul Adha, Idul Fitr, masjid hibah. Lelakian bebinian hadiran. Santri pulihkan, hibah masjid. Amunnya hari Jumat, santri banyak, yaitu karena hibah masjid. Kenapa? Soalnya kadang orang kegemaran dalam Jumat ini. Padahal kalau kita hendak rezeki kita lancar, hadiri sholat Jumat. Betapa banyak daripada orang yang mampat rezekinya ketika hadir Jumat diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rezekinya. Apalagi amun yang baca doa, Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'asiyatika wa fadlika an sabr. Habib Fauzi aja dibacakan 7 kali, sin baca Ibnu 55 kali. Amunnya hendak mantap lagi, baca 70 kali. Ujar Habib Salim dulu, sudah menyebutkan daripada hadis daripada Sayyidina Anas, barang siapa yang baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ila akhirih 70 kali, mau lakian mau binian, nah hadir daripada Jumatan ataupun tidak daripada binian. Misalnya sembahyang zuhur aja di rumah, niscaya Allah SWT akan memberikan kekayaan kepada dia sebelum ketemu Jumat yang akan datang.
amunnya bisi utang sebelum ketemu Jumat akan datang sudah dilunasi oleh Allah SWT daripada hutangnya. Ini santri artinya kiriman pena sedikit benar. Hah? Apa amunnya hadir Jumatan terlambat, taburing, membaca doa koler. Artinya ya Allah aku ini di kampung mulai lagi kanakan kali benar mencari gawian. Sembahyang Jumat koler hadir kita majelis taklim, hadir daripada sholat Jumat dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita diluaskan oleh Allah SWT daripada rezeki kita. Nah, biasanya kita dengar apa di dalam Jumat? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Di sana disebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak merenungi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada unta? Karena apa? Ini tadi banyak daripada fawaid unta yang tidak dimiliki daripada binatang lain. Di antaranya tadi BBM-nya ganal, dibacakan syair kuat, wah kada. Nah, Rasulullah SAW mengumpamakan daripada seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan seseorang yang mau bepergian dengan ontanya ini. Orang hendak bepergian, ya Allah kada mungkin kada bawa apa. Apa tujuannya hendak bepergian? Oh, katanya tujuannya untuk hadir kondangan. Oh iya, kondangan. Oh, berarti ini gamis siapakan nah. Apalagi ibu-ibu abaya jangan tertinggal. Ada sama hanya nokar artinya minggu semalam nah. Sayang kada dipakai di kondangan sana. Emas, kesan bertanding emas kena. Ginjo, kesan bertanding ginjo. Apalagi nih ngarannya Aisydo napa? Macam-macam. Artinya, gigi palsu tertinggal, jangan tertinggal gigi palsu. Apalagi? Iwak. Kalau bina kelaparan di jalan. Iwak haruan, iwak sapat, iwak pupuyuk. Rancak sudah nek. Iwak manangin. Nah, manangin. Ada yang suruh makan manangin sini lah. Balai raja suruh makan lah. Bah, nyaman benar pian. Iwak manangin, iwak balai raja itu. Bawa daging. Daging artinya bulan Rajab rancak banget sudah. Ayam aja, ayam buat situ. Terus apa lagi? Bawa, apa nang ada kita bawa? Bukan paman kada anak kalah kalau acil bawa ginjo, nah bajar. Rokok tertinggal. 2 lot, adanya rokok sempurna mil. Sekiranya masam tokil nyaman berokok. Anda ke rokok situ. Yang nakinya rokok sudah lengkap sudah deh pembawaan. Akhirnya inya pun mulai bepergian orang ini lengkap sudah pembawaan. Banyak dibawa sudah ini sebenarnya kopi dibawa. Ketika bepergian di tengah-tengah perjalanan, kalau di negeri Arab itu enggak seperti kita, pohon rindang, hijauan banyak, gurun pasir yang sangat luas. Pohon kadang nggak ada. Akhirnya apa? Inya ini ketika bepergian kepanasan. Bukan kepanasan ini pian kehausan, kepanasan, keuyuhan, berokok kan kada nyaman lagi kira-kira nih. Bukan perokok nih takutnya nyaman lah berokok lagi yang pina serat sudah. Makan kada nyaman lagi sudah. Napa yang dicari? Tempat untuk bernaung. Jadi dicarinya tempat bernaung kada dapat. Di pertengahan jalan, inya ketemu pohon yang rindang yang sangat besar. Akhirnya apa? Ketika menemui daripada pohon rindang yang sangat besar ini, pas cocok lawan liur dan kehendak, langsung aja singgah sana, diikatnya ontanya, dikeluarkannya pernak-pernik tadi, artinya membanam iwak manangin nyamannya di sini nih, membanam iwak balai raja artinya nyamannya di sini nih, turun akan, makan sudah, balai raja manangin makan sebentar sudah, apa lagi? Oh artinya mau ngopi loh, kopi point, Starbucks, Starbucks, jangan kapal api, ini perjalanan jauh ini, yang kelasnya tinggi. Tahu juga di Starbucks bukan nenek. Starbucks tuh segelas yang paling murah 66.000. Sama lawan 60 gelas kopi. Tapi Pak rasanya luar biasa juga. Setetes Starbucks itu sama lawan segelas banyak kopi kapal api. Nah itu kan gambarannya. Bah iya benar bukan biarnya. Ulun hanya setahun bulik belum rasanya sudah Starbucks. Minum dah Starbucks. Alhamdulillah kan kada berokok bang. Ini bukan perokokan nih, sudah minum Starbucks kalau masa itu oke lah. Cus, apa ngaranya? Dibakar lo rokok. Sebilah sudah. Lagi sebilah kurang lagi ya, 2 bilah. Tenang pikiran, makan sudah, artinya perut kenyang.
pohon ganal rindang, hah? Apa lagi? Berokok sudah juga artinya bersandar ya di bawah pohon. Sekali bersandar di bawah pohon, taguring orang tadi. Hah? Mengantuknya taguring. Bangun-bangun untanya hilang. Bangun-bangun rokoknya hilang. Ini bukan pohon Yunan rajin lah, amunnya ke tengah laut. Menyewa kelotok 2 juta, rokok tertinggal. Ini adalah sebaru rokok apa kelotok menyewa 2 juta daripada kada berokok akun bubulik. Makanya ada bagus berokok itu. Kenapa? Kalau seandainya berokok itu kada ada mudaratnya nih. Modelnya kalbang, kanker, paru-paru lain sebagainya kada ada. Kecuali ketergantungan, misalnya sudah cukup ma'adzab sudah rokok itu. Coba bayangkan bukan paman-paman bro yang sudah masak dokil tengah malam, rokok habis, wani begendah ke warung orang, segera dapat rokok. Kenapa? Ketergantungan rokok ini. Apakan lagi rokok ini mudarat? Apakan lagi ada khilaf ulama? Kan susah kita melihat khilaf ini dan sebagainya. Belum lagi apa? Kasihan ibu-ibu bulik ke rumah, bini hendak harum, bini hendak berdandan, sidin muntung bau rokok, sidin awak bau rokok. Amunnya sudah giliran bini pena berbau sedikit awak, langsung aja artinya nangka ini laki uyuh begawi. Awak kada artinya muha kada make up ini dan sebagainya. Sekalinya mulut berbau, muntung bau rokok ini dan sebagainya. Bini kedua protes wane, lalu disarikinya aja, wah kada. Jadi jangan kita amunnya hendak hidup tentram, bahagia, dan orang di sekeliling kita juga bahagia, kita harus posisikan orang tersebut di posisi kita. Kita kada ketuju bebau nang kada nyaman, jangan kita gawi nang bau nang kada nyaman tadi. Kita kada ketuju amunnya pena lusuh, pakai pakaian yang bagus ketika kita berhadapan dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita. Wah kata. Jadi orang tadi napa tadi? Kisahnya teguring. Bangun-bangun onta hilang. Inilah kadusah onta hilang. Ini onta ini zaman dulu itu sejajar lawan Pajero Sport, sejajar lawan apa ngarannya Alphard dan lain sebagainya. Itu terbaik sudah. Wah ini orang kehilangan kendaraan aja gelabakan. Kehilangan kendaraan di kampung, abut becari. Ini masih ada pertolongan, datang ke polisi, mandak status di WhatsApp dan sebagainya. Ini kehilangan Pajero Sport di tengah hutan. Kehilangan Alphard di tengah gurun pasir kayak para saja lah. Usang tuh bang. Ya Allah, artinya sudah kada ada bantuan, motor pulang hilang, emas berkilo-kilo habis hilang, abaya anak dipakai kada. Ini nih nang dirasakan orang tersebut. Pastinya gelisah, gusar. Ingin mencari ke kanan, ke kiri, ini dan sebagainya kada dapat juga. Akhirnya orang tadi saking keuyuhannya mencari berpulik pulang ke pohon tadi. Taguring, imbah taguring terbangun, harau ontanya ada bulang. Pernak-perniknya ada bulang. Rokoknya tetap mau ulang. Sekalinya apa? Tamimpi tadi itu. Tamimpi hilang unta. Sekalinya untanya kan hilang. Nah, perasaannya kayak apa ketika bangun mendapatkan untanya di tengah perjalanan tersebut? Girangnya. Luar biasa senangnya. Wah kata, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha afrah min hadzal 'abd 'inda faqdin nagati 'indal falah. Bahwasanya Allah SWT jauh lebih senang kepada hamba yang bertaubat ketimbang hambanya ketemu daripada ontanya yang awalnya hilang di tengah-tengah daripada gurun pasir tersebut. Wah kata, oleh karena itulah janganlah kita malas-malas untuk bertaubat kepada Allah SWT. Rajin-rajin kita mendekatkan diri kepada Allah SWT agar apa? Allah SWT senang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita. Ini masih kada cukup biasanya orang mendengar kayak ini. Karena apa? Artinya apa? Garang faidah bertaubat nih. Padahal itu sudah ketika Allah SWT sayang lawan kita, senang lawan kita, itu faidah besar sudah. Tapi imbahan orang itu kada cukup aja lagi rasanya kayak itu. Artinya adakah faidah yang lebih ganal lagi nih daripada itu? Maka kita katakan bahwasanya ada lagi. Ada dua faidah. Faidah hissiyah, faidah ma'nawiyah. Apa faidah hissiyah? Nang kelihatan dengan kasat mata. Apa aja nang faidah kelihatan kasat mata? Motor hanyar, rumah hanyar, bisi bini, bisi anak, apa lagi? Bisi bangunan, bisi gedung, terpilih jadi pembakal, terpilih jadi DPR. Ini rame nih pemilihan nih DPR pembakalnya. Apa lagi? Macam-macam nih hendak. Ini rezeki hissiyah ngarannya, nang kelihatan dengan kasat mata.
Maka kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melazimi daripada istighfar 1000 kali setiap harinya, nggak nyampe tahun depan sudah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanggal berapa ini, Guru? 9 Februari. Amunnya pian mengamalkan istighfar 1000 kali setiap hari dari malam ini. Nah, kada sampai 9 Februari 2024 pian sudah dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak yang membuktikan ini. Dan luar biasa terbukti. Barang siapa yang mengamalkan daripada itu tersebut, Allah SWT akan memberikan dia kekayaan. Sarah aja sighahnya apakah? Rabbi firli warhamni wa tub alayya, atau Rabbi firli, atau astaghfirullah. Nang paling gampang. Nah, mana pian paling gampang? Rabbi firli. Itu gampang artinya Rabbi firli, Rabbi firli. Paling seperempat jam pian baca istighfar 1000 kali itu Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Daripada bujang balu, ganti lawan Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Macam-macam gak akan ini. Artinya bujang balu. Kenapa tasbih ini jangan digaya-gayakan, baca astagfirullah, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Nyata berpahala, nyata berfaedah, dikayakan oleh Allah SWT. Belum ketemu tahun yang akan datang. Oleh karena itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengomentari di dalam Syarah Ratibul Attas, kata beliau ada orang nang hadir majelis ta'lim, mendengar itu, percaya dan diamalkan 1000 kali. Orang ini kebetulan orang fakir, orang kikir. Luar biasa fakirnya. Akhirnya sudah hampir tersampuk tahun akan datang, kada sugih-sugih juga. Artinya benarnya mengamalkan setahunan sudah. Kada sugih-sugih juga, parak sudah. Artinya kada sampai tersampuk setahun sudah sugih. Artinya aku ini kada sugih-sugih kayak apa? Akhirnya inya tadi hendak protes lawan ulama yang menyebutkan tadi. Di tengah perjalanan tetamu gundukan dan jalan licin, akhirnya inya tedingsir, terpeleset, jungkang. Nah, jungkang. Pas jungkang batisnya tadi karena gundukan tanah. Ternyata di bawah gundukan tanah itu sudah ada berlian, sudah ada emas dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kada jadi protes, tinggal bawa buli kayak itu nih. Akhirnya ini paling sugih di kampung tersebut. Hakaza galahu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam Syarah Ratibul Attas, kata beliau. Oleh karena itu jangan malas-malas kita. Ini faedah yang pertama. Oleh karena itulah di dalam kitab-kitab disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau ditanya, banyak orang nanya, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, ini sekarang kampung kami lagi ada penceklik. Maksudnya apa? Kemarau. Uyuh benar artinya, nukar banyu ke sini, nukar banyu ke sana dan lain sebagainya. Jar Al-Imam Hasan Al-Basri baca istighfar. Yang itu lagi ada juga yang datang, ya Al-Imam, ulun ini kada bisi anak, suwe bisi anak. Jar Sidin baca istighfar. Ada lagi yang minta, artinya ulun hendak harta yang banyak, baca istighfar. Akhirnya bubuhan yang ini mendengar masing-masing nih. Artinya wahai Imam Basri, kada ada kehamalan lain. Sama aja sebenarnya nang ini istighfar juga. Padahal permintaan belain. Maka kata beliau, apakah engkau tidak membaca daripada firman Allah SWT, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun dengan istighfar kepada Allah. Terus apa? Yursilus sama alaikum yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan daripada hujan, harta dan anak. Oleh karena itulah perbanyaklah daripada istighfar. Karena istighfar adalah sumber daripada rezeki yang hissi ataupun maknawi. Apa? Rezeki yang maknawi yaitu adalah dikatakan tadi ayat setelahnya, wa yaj'al lakum jannatin. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi kalian daripada surga. Oh, ini surga ini luar biasa ini. Kalau sudah membicarakan tentang surga, ini di luar nalar akal kita sudah. Karena Rasulullah SAW ditanya bagaimana sifat surga. Karena Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj, beliau melewati daripada 5 alam. Alamud dunya, yaitulah minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Alamul arwah, yaitulah beliau bertemu dengan para anbiya. Wa alam daripada alamul misal, yang mana di sana perumpamaan banyak. Yang terakhir, yang keempat, yaitulah alam as-samawatil ulya, yaitu adalah beberapa tingkatan daripada langit yang ke atas sampai Sidratul Muntaha. Yang terakhir yaitulah alamul akhirah. Beliau melihat daripada surga. Maka ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana surga? Maka kata Rasulullah SAW, surga itu mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Mata tidak pernah memandang, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah terlintas sedikit pun. Kemarin di majelis Pas Habib Salim, ulun contohkan, nang kayak apa tadi? Yaitu ulun contohkan yang Allah SWT nang kayak apa? Nang kayak orang tahun 2000 atau tahun 99,
Mobil paling harat transportasinya yaitu adalah orang pakai kijang kotak atau es kudu. Pokoknya biar namun sudah pakai es kudu dikintap ini dulu warna abang plong es kudunya langsung bener darinya atau pakai kijang kotak. Adakah di antara mereka yang terfikir dan terlintas di tahun 2022 ini keluaran Pajero Sport, Fortuner GR Sport, WRV dan lain sebagainya? Kada seikung pun yang terlintas. Dulu tahun itu mungkin yang paling bagus kendaraan Pos 1 ZR kira-kira. Ini Iwan Dengkel nih tahunnya. Apa dulu paling harap tahun 2000-an dah? F1 ZR salah. Wah ini keluaran PCX NMAX sudah. Itu tahun 2000-an, tahun 99, apakah ada yang terlintas di pikiran mereka? Bagaimana NMAX PCX nama ini? Bagaimana Pajero Sport nama ini? Bagaimana Fortuner? Bagaimana HRV dan lain sebagainya? Kadada seikung pun nang pernah terlintas. Ini hanya transportasi nang di dunia. Tidak ada sedikit pun daripada mereka yang terlintas daripada surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman. Semalam ada nama takut. Artinya ulun menerangkan juga bidadari semalam. Juru ulun bidadarinya bungas benar. Perbandingannya aja acil nang di kampung, nang paling bungas ya Allah. Dibandingkan lawan bubuhan nang di Eropa ada bawahnya hidung artinya cagat, bubuhannya nang ini hidung tak dalam, pakai cadar dulu. Pipi peot dan lain sebagainya. Ulun contohkan kayak itu. Sampai-sampai ulun contohkan semalam bahwasanya kalau seandainya bebinian bidadari itu diturunkan ke dunia, muntah bubuhan laki ini melihat bubuhan bebinian yang ada di dunia. Tapi ini cuma sekedar perbandingan di dunia. Amunnya ibu-ibu masuk surga, maka mereka menjadi bidadari, bahkan menjadi bidadari tercantik. Nah, jadi jangan malas-malas ya berbuat daripada ibadah. Nah, akhirnya di sana ada pertanyaan. Artinya, kenapa tadi pertanyaannya? Ulun ini hendak benar masuk surga, tapi ulun ini kada hendak bongadonya tuh nah. Karena apa? Artinya di surga itu setiap daripada orang mukmin bubuhan laki sidin nah diberi puluhan ribu bidadari. Artinya apa bilainya datang ke ulun lagi? Laki ulun nih. Banyak benar bidadari disiapkan Allah SWT. Maka jangan takut karena laki pian kada nang kaya lelakian nang di dunia ini. Kita punya kemampuan terbatas. Amunnya ada di Kintab ya di Kintab bang sudah. Amunnya ada di Kota Baru ya di Kota Baru bang sudah. Amunnya ada di Martapura ya di Martapura bang sudah. Nah kayak itu bang. Karena apa? Terbatas kemampuan kita. Tetapi orang-orang yang di surga kemampuan lelakiannya juga malain dan ra'at. Wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi. Dalam artian apa? Laki bubuhan pian ada terus dihiga. Tapi di samping itu bubuhannya juga munajat kepada Allah SWT. Di samping itu juga bubuhannya munajat kepada Nabi Muhammad SAW. Bertatak ramah dengan Nabi Muhammad SAW. Dulu kita dicontohkan oleh guru kita daripada cerita Al-Habib Alwi bin Syihab. Ini Habib Alwi bin Syihab salah seorang daripada ulama dan wali yang sangat besar. Sidin ini diberikan magam tajazzub oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan magam min ahlil khatawat. Apa tajazzub? Seikung orang kawa 2-3 orang, kawa 4-5 orang. Al-khatawat bisa berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat dengan waktu yang dekat. Akhirnya ini ulun langsung mendengar dulu daripada keturunannya ini nama kisah ini. Ulun kada usah sebutkan fannya. Akhirnya jadinya dulu kai ulun. Kayanan ya jadinya. Nya rumah kenal benar sidin ini. Sini ketujuh mau undang ulun dulu ke rumah sidin. Amunnya bulan Ramadan sin undang ke rumah. Amunnya sebulan-sebulan kena di kiau sidin ke rumah. Akhirnya jadi sidin berkisah nih. Ini artinya rumah ini Nengganal ini peninggalan kaiku dulu. Karena sidin ini bisnis ke Singapura. Tapi ketika bisnis ke Singapura ada kejadian unik. Kenapa? Sebelum sidin ke Singapura datang kepada Habib Alwi bin Syihab datu sidin nih. Wahai Habib, ulun ini minta roti Fatihah agar dijagakan oleh Allah SWT daripada maksiat. Ujar siapa? Ujar nangkai bubuhannya nih. Akhirnya jar Habib Alwi bin Syihab udah sidin roti Fatihah. Akhirnya orang ini berangkat sampai ke Singapura. Ini hendak bisnis nih. Kadang mengamen. Kalau mengamen mungkin di pinggir jalan guring. Ini bisnis otomatis apa? Guring pun di hotel bintang 5. Ketika masuk ke hotel bintang 5 tadi, ada bebinian sudah menghadang di sana. Orang ini bebinian ini mahati kesan memberasihi tilam, memberasihi meja dan lain sebagainya.
Jadi orang tadi ayo keluar sudah keluar. Artinya aku ini kada dibariakan keluar kecuali selesai daripada hajatmu semua. Jangan bebinian nih. Artinya ajak keluar sudah kada wani artinya kalau bina disari kebetuanan kena. Akhirnya Pak, paling kada aku artinya berduduk di sini sejam 2 jam dulu. Hah? Imba apa maksud ikam? Sekalinya bebinian tadi membuka baju. Tahajud teh Habib nenek. Ketika melihat bebinian tadi membuka baju. Karena lelakian mempunyai nafsu juga, Sidin pun tertarik lawan bebinian tadi. Karena aja Sidin bebinian itu bungas benar sudah. Kada mungkin bang di hotel bintang 5 disiapkan bebinian yang ngoyo. Bungas benar bebiniannya nenek. Akhirnya Sidin taharrakat syahwati, bergerak daripada syahwatku. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Hendak kayak memacul baju nih, macul kancing sebiji. Sekali memacul kancing sebiji, dong. Ada nang mengetok lawang. Nah, jadi Sidin nih siapa mengetok lawang nih? Ayo kadang-kadang sematlah aja. Ini aku boleh pulang. Ada tamu binanya nih artinya. Kalau ada tamu bisnis nih, buka lawang, kada ada orang. Boleh pulang. Macul ulang kancing, digandah ulang. Nang kedua kalinya, lihati pulang keluar, kada ada ulang orang nggak. Hendak macul pulang baju. Sampai ketiga kalinya digandah pulang. Nah, jadi Sidin ini berarti kada wani menggawi aku. Artinya ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib. Nah, dari Hadramut pulang. Kada mungkin pang Sidin berkisah lawan orang kisah nang kene. Hah? Beranai Sidin ini. Kada berkisah lawan keluarga, kada berkisah lawan bini, kada berkisah lawan anak. Habib ini Sidin akhirnya melakukan daripada bisnis Sidin sampai tuntung. Selesai bisnis Sidin alhamdulillah dengan lancar. Balik ke Hadramut membawa oleh-oleh ke sana Habib Alwi bin Syihab. Datang ke rumah, ujar Habib Alwi bin Syihab, hanyar masuk langsung, "Kaif akhbar Singapura?" Bagaimana kabar Singapura ya Sidin? Orang ini menjawab, "Wahai Habib, alhamdulillah Singapura bisnis lancar." "La, ana ma as'alak an bisnis haggak." Saya enggak nanya daripada bisnis kamu. Tapi apa? "Kaif akhbar Singapura?" Bagaimana kabar Singapura? Jadi Sidin. Tahajud teh. Tahulah ikam ya Sidin, namun gandah lawang satu siapa? Sampai 3 kali namun gandah, itu aku jadi Sidin. Karena ikam sudah minta roti Fatihah agar dijagakan daripada maksiat. Masa aku biarkan aja? Imbasin menggandah bolehkah Hadramut? Imbasin gandah bolehkah Hadramut? Kata ini di dunia masih aulia Allah Subhanahu wa taala ada yang diberikan daripada min ahlil khatwah wa min ashabit tajazzu. Bagaimana dengan surga? Pastinya orang-orang yang di sana mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keinginan semakin rajin untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan daripada rutinitas kebaikan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Semoga guru-guru kita dipanjangkan daripada umur mereka. Allah Subhanahu wa taala menuruni daripada rahmat kita kepada kita, rahmat di kampung kita ini, rahmat di kampung tetangga kita, daripada perkampungan-perkampungan muslimin dan muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita jangan sampai malas di dalam hadir majelis ta'lim, majelis kebaikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT, yang didekati oleh Allah SWT, mendapat daripada maghfirah Allah SWT. Dan jangan sampai kita keluar daripada bulan Rajab ini kecuali kita sudah banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menjaga daripada bulan Rajab, Allah SWT akan menjaga daripada bulan Sya'bannya. Allah SWT akan menjaga daripada orang yang menjaga daripada Sya'ban sampai kepada bulan Ramadan. Siapa yang menjaga daripada bulan Ramadan, Allah SWT akan menjaga daripada hari-harinya sampai ketemu daripada bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita menjadi orang yang tersebut, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap daripada waktu kita, di setiap daripada langkah kaki kita, di setiap daripada apapun yang kita lakukan. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. اللهم اكذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.